Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi dari Ruang Sinergi 3, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Prosperity Building, lantai 1, ya, di Selapan, Jakarta Selatan. Saya ingin berbagi dan kepada teman-teman ataupun sahabat-sahabat saya yang baru di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mengikuti batch 1, batch 2, nanti batch 3 dan batch 4 untuk asuransi marine cargo dan trade credit insurance, ya. Oke, jadi saya ingin bahas mengenai trade credit insurance dulu terlebih dahulu, ya. Apa sih trade credit insurance itu? Ya, adalah sebuah jenis jaminan, ya, jenis pertanggungan yang diberikan oleh LPI kepada eksportir Indonesia yang akan mengirimkan ataupun menjual barangnya ke negara-negara luar negeri, ya, importir dari luar negeri yang tentu punya suatu potensi risiko yang sangat-sangat besar, yang dimana katakanlah pembelinya tidak mau bayar dengan berbagai macam alasan, ya, entah itu bangkrut ataupun punya niat yang jelek, ya, ataupun terjadi perang ataupun dan segala macam, ya, sehingga seller ataupun eksportir Indonesia tidak bisa mendapatkan uangnya, ya, uangnya ataupun hasil penjualan tersebut, ya. Nah, oleh sebab itu banyak hal yang mesti diperhatikan sebelum kita memberikan suatu keluasaan ataupun mau mengirimkan barangnya dan kemudian kasih jangka waktu untuk pembayaran kepada kita, ya. Saya ingin coba menganalogikan sesuatu hal yang lebih sederhana, ya. Pada saat katakanlah kita ingin meminjamkan uang kepada seseorang, ya, kita mesti pastikan bahwasannya uang tersebut dapat kita terima kembali, ya, tentu dengan berbagai kondisi, ya, katakanlah berapa lama, kemudian berapa biaya installment yang mesti dibayarkan ataupun bagaimana, ya. Tapi kalau trade credit insurance tentu dibayarnya sekaligus, ya, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, ya. Jadi jangan sampai katakanlah kita meminjamkan uang ataupun memberikan suatu fasilitas untuk mereka bayar dalam jangka waktu tertentu dan kemudian ternyata mereka gagal membayar kembali ataupun gagal membayar utang ataupun barang yang dia telah beli, ya. Oleh sebab itu seperti yang saya coba mau sampaikan, pertama sebelum kita memegang pinjaman, kita mesti pastikan terlebih dahulu siapa orang ini, bagaimana dia punya track record selama ini, ya. Tentu kita mesti pelajari dia punya latar belakang, ya. Ya, katakanlah kalau kata misalnya saudara, ya, oke, kita tahu dia saudara ini bagaimana, macam apa, apakah dia dipercaya atau tidak, karena kadang-kadang saudara pun juga banyak juga yang tidak bisa dipercaya, ya, sehingga oleh sebab itu kita mesti pastikan apakah saudara ini bisa dipercaya atau tidak, track recordnya bagaimana, dan kemudian apakah saudara ini punya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang kita berikan, ya. Dia kerja di mana, apa dia punya, berapa penghasilannya, berapa biaya hidup yang dia mesti bayarkan selama ini, ya, apakah dia masih ada ruang untuk membayar kembali pinjaman yang kita berikan, ya. Kemudian apalagi, apakah ada jaminan nggak kolateral yang katakanlah kita bisa pegang, ya, sehingga suatu ketika dia macet ataupun tidak bisa membayar kembali, maka kolateral ataupun jaminan tersebut kita bisa jual dan kemudian kita ambil uangnya sebagian untuk membayar sisa utangnya, dan kemudian bila mana ada sisa uang tersebut kita bisa berikan pada yang bersangkutan, ya. Kemudian siapa yang memberikan jaminan, ya, apakah katakanlah ada keluarga lain yang mengetahui ataupun memberikan jaminan atau bagaimana, ya. Pastikan itu semua uang yang Anda berikan, pinjaman tersebut bisa kembali kepada Anda, ya. Kalau tidak, mungkin Anda mesti berpikir ulang untuk tidak memberikan, ya. Nah, pernah suatu cerita ketika, ya, saya punya saudara, ya, ingin meminjam uang kepada saya. Tentu saya ingin membantu seseorang yang punya kesulitan, ya. Tapi saya bertanya kepada yang bersangkutan, ya, uang tersebut kamu gunakan untuk apa? Untuk membeli sesuatu kah atau untuk membayar apakah, ya? Jadi saya ingin tahu persis. Kalau katakanlah dia hanya untuk foya-foya untuk beli barang-barang konsumtif, ya, saya tidak akan membantu, ya, tidak akan memberikan, ya. Kemudian apakah kamu punya istri tahu kamu meminjam uang ini, ya? Kemudian berapa lama kamu akan membayar, ya? Dan kemudian berapa biaya ataupun berapa cicilan yang kamu mesti bayarkan. Dan kemudian saya berharap kamu tolong bawa pasanganmu
ke rumah saya, dan kemudian karena uang yang saya miliki bukan uang saya sendiri, adalah uang bersama, uang saya dan istri saya ya, dan uang tersebut adalah bukan kuasa saya semata-mata, walaupun saya yang mencari ataupun mendapatkan penghasilan ya. Jadi pada saat saya berkata demikian, saya punya saudara, ya nggak jadi. Akhirnya yang bersangkutan tidak jadi meminjam uang. Nah kemudian ada juga pada suatu cerita sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu dengan saya ingin meminjam uang. Ya, sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu tiba-tiba datang kemudian ingin meminjam uang. Ya bayangkan. Kemudian dalam jumlah yang cukup besar. Akhirnya saya bilang, saya tidak bisa meminjamkan uang kamu, ya karena kita sudah cukup lama tidak bertemu, dan kemudian bagaimana kamu mengembalikan dan segala macam. Lebih baik saya memberikan kamu bantuan. Ya, jadi akhirnya saya tidak memberikan pinjaman, tapi saya memberikan sumbangan. Ya, jadi beda ya. Kalau sumbangan artinya Anda ikhlas, Anda tahu bahwa itu tidak akan kembali. Tapi kalau pinjaman, ya Anda harus memastikan bahwa uang yang Anda berikan itu kembali kepada Anda semua ya. Jadi pastikan keamanan tersebut ya. Jadi sekali lagi Anda mesti tahu sifat karakter daripada orang tersebut ya. Apakah katakanlah selama ini dia baik ya atau tidak ya. Kalau katakanlah pasti orang yang baik ya, itu dia sangat-sangat menjaga reputasi ya, jangan menjaga reputasi. Dan bahkan pun kalau katakanlah misalnya dia tidak mampu, dia akan cerita, mohon maaf saya tidak mampu membayar kembali karena saya punya keadaan begini-begini, tolong maafkan saya. Ya, dia cerita apa adanya dan dia berusaha untuk bangkit kembali. Saya terinspirasi dengan ceritanya Pak Ciputra ya, almarhumnya. Beliau pada waktu tahun sebelum 98 beliau ada pengusaha yang bagus, yang hebat, yang sukses, maju ya. Tapi 98 beliau punya utang yang cukup banyak, dan banyak beberapa perusahaan-perusahaan tersebut dijual oleh beliau tahun 98 ya, karena resesi ekonomi. Tapi beliau mengakui semuanya. Bahkan beliau kalau tidak salah dalam buku cerita dia mengakui bahwa dia punya bad debt-nya itu kepada bank besar sekali, dan tapi karena reputasi beliau sangat bagus dan selama ini karakternya bagus, akhirnya dia diberi kepercayaan lagi kembali oleh bank, oleh para investor segala macam. Akhirnya apa? Dia bisa bangkit kembali lagi setelah resesi untuk menjadi pengusaha yang hebat ya. Jadi sekali lagi Anda mesti tahu ya, pengusaha tersebut macam apa, bisa nggak dipercaya, apakah saudara Anda atau teman Anda, siapapun yang Anda memberikan pinjaman, betul-betul dipastikan karakternya sangat baik ya. Jadi ini suatu pelajaran yang sangat-sangat baik sekali. Jangan sampai Anda punya uang kemudian Anda pinjamkan pada saudara sekalipun kemudian tidak kembali ya. Sama halnya dengan trade credit insurance ataupun asuransi kredit ya, yang dijual oleh berbagai perusahaan asuransi umum ya. Pastikan, saya percayalah itu suatu hal yang sederhana kok, itu logic thinking kok dan critical thinking yang bisa kita gunakan ya. Jangan sembarangan Anda memberikan uang kepada orang lain bila mana Anda tidak yakin bahwa uang tersebut akan kembali kepada Anda. Banyak hal yang mesti diperhatikan, dan ini adalah underwriting daripada trade credit insurance ya. Baik itu yang termasuk juga asuransi kredit ya. Ya kalau trade credit insurance adalah kredit perdagangan kan, tapi kalau asuransi kredit adalah asuransi yang kita berikan kepada siapapun ya, kepada bank segala macam ya. Jadi asuransi memberikan jaminan atau memberikan proteksi kepada bank yang memberikan kredit kepada pihak lain ya. Jadi perusahaan asuransi tersebut ya mesti memastikan juga bank ini melakukan, dia punya seleksi risikonya dengan baik atau tidak. Jangan sampai banknya juga ugal-ugalan kemudian kasih sembarangan kredit kepada semua orang, dan kemudian akhirnya babak belur lah perusahaan asuransi. Dan saya khawatir kasus-kasus asuransi kredit ini yang ada di Indonesia adalah bukan masalah kompetensi daripada pimpinan perusahaan perasuransian. Saya khawatir mereka juga ugal-ugalan ya, bahkan mungkin ada moral hazard di situ ya, yang saya pikir perlu diperiksa kembali. Sangat mudah kok, cuman lihat dokumentasi, lihat periksa segala macam, investigasi, sangat mudah untuk memahami bahwasannya apakah ada suatu hal yang perlu diperiksa atau tidak. Sekali lagi, asuransi kredit ataupun trade credit insurance ataupun asuransi kredit biasa ya, itu mestinya sangat mudah untuk bisa dipelajari ataupun bisa dianalisa ya, karena semuanya berdasarkan dokumen, berdasarkan track record yang bisa kita cari tahu. Semoga bermanfaat, dan kemudian salam buat teman-teman di LPI ya, semoga sukses selalu dan sehat selalu. Salam.